Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Novirianti Bruginting. Saya dari kelas 92 dari SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa pertempuran Ambarawa. Nah, sebelum itu sambut salam saya, salam IPS, biru langitku, hijau bumiku, Pak DM. Oke. Nah, Adapun nilai-nilai dari SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe, pasti teman-teman sudah mengetahui apa saja nilai yang tercantum dalam SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe. Nah, nilai yang pertama adalah nilai SFD, nilai yang kedua adalah profil Pancasila, yang ketiga adalah nilai budaya. Nah, dalam nilai SFD itu adalah semangat, fraternitas, dan bina. Nah, dalam mata pelajaran IPS, nilai semangat adalah kedisiplinan, nilai fraternitas adalah rasa persaudaraan, dan nilai kedinaan adalah rela berkorban. Nah, adapun nilai budaya yang kami cantumkan dalam mata pelajaran IPS adalah Bela Muli Adila Ruli. Kita lanjut kepada cerita peristiwa pertempuran Ambarawa. Nah, teman-teman pasti ada yang belum tahu apa sih itu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah sebuah perlawanan rakyat Indonesia terhadap pasukan sekutu. Nah, pasti teman-teman belum tahu, ada yang belum tahu mengapa terjadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap pasukan tentara sekutu. Nah, pertama sekali itu terjadi karena kedatangan para tentara sekutu ke Indonesia yang merupakan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Wetzel yang mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, ternyata kedatangan mereka memiliki dua tujuan. Nah, pasti teman-teman ada yang belum tahu apa sih tujuan mereka. Nah, tujuan yang pertama adalah supaya melucuti senjata perang tentara Jepang. Yang kedua adalah mengurus tawanan tentara Jepang. Nah, pertama sekali kedatangan mereka sangat disambut baik oleh bangsa Indonesia, sehingga Gubernur dari Jawa Tengah yaitu Mr. Wodsonegoro juga sangat menyambut baik kedatangan mereka, sehingga memberikan mereka makan dan juga keperluan lainnya demi kelancaran tugas mereka. Adapun dari balik itu semua, tentara sekutu juga sudah setuju dan menyepakati dan juga sudah berjanji supaya menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, pada saat tentara sekutu ingin membebaskan tawanan dari peperangan di negara Belanda yang berada di Ambarawa dan juga di Magelang, para petawanan juga dipersenjatai sehingga membuat bangsa Indonesia marah. Nah, dengan itu terjadilah pertempuran terbuka di Magelang dan di Ambarawa. Nah, setelah itu pada saat itu juga para tentara sekutu ingin menduduki dua desa yang berada di sekitaran Ambarawa. Nah, pada saat itu pasukan Indonesia langsung ingin membebaskan dua desa itu. Pada saat itu, negara Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isliman dan juga Komandan Divisi Banyumas yang pada saat itu ingin membebaskan dua desa itu. Pada saat membebaskan dua desa itu, ternyata Letkol Isliman gugur. Dan selanjutnya, Komandan Divisi Banyumas melanjutkan untuk memimpin pertempuran di depan. Pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan sebuah rapat TKR dan juga Laskar. Nah, pada saat itu juga, pada tanggal 12 Desember 1945, bangsa Indonesia menggunakan penyerangan terhadap tentara sekutu yang berada di Ambarawa. Nah, ternyata pertempuran sangat berlangsung sengit. Nah, pada pertempuran juga, bangsa Indonesia menggunakan dua taktik. Nah, teman-teman pasti ada yang belum mengetahui apa sih taktik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, taktiknya ada dua. Taktik yang pertama adalah taktik supit urang. Taktik yang kedua adalah penghubungan dari dua belah sisi supaya tentara para sekutu benar-benar terkurung. Nah, selang beberapa hari pertempuran, pada tanggal 15 Desember 1945, ternyata bangsa Indonesia dinyatakan menang dan menguasai kota Ambarawa. Nah, karena kemenangan tersebut, Indonesia dan Bapak Guru, itulah sedikit cerita singkat dari pertempuran peristiwa Ambarawa. Nah, dari cerita tersebut, kita dapat mengambil makna, kita seharusnya menghargai para jasa pahlawan kita. Karena mungkin tanpa pahlawan kita, mungkin sampai saat ini kita belum merdeka. Nah, sebagai siswa-siswi di SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe, seharusnya kita belajar dengan sungguh-sungguh dan juga selalu mengingat para jasa pahlawan kita. Nah, inilah cerita dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam SFD. Semangat, fraternitas, bina.